atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik merupakan institusi pendidikan kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang memiliki peminat pendaftar yang tinggi setiap tahunnya. Berikut ini adalah beberapa kisah perjuangan mahasiswa dan mahasiswi baru menuju STIS. Buat kami, mahasiswa TB, perjuangan untuk dapat sampai ke STIS sangat berat. Karena pertama, kami harus menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk yang harus kami selesaikan sebelum kami sampai ke STIS. Dan juga administrasi yang memang harus diselesaikan. Kemudian yang paling berat adalah kita harus berpisah dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Dan satu lagi, penghasilan kami turun. Saya ini dari Papua. Waktu saya tes itu saya kaget sekali karena tesnya itu di kota. Saya tidak pernah pergi ke kota. Ke kota-kota besar itu saya tidak pernah pergi. Waktu saya tes itu saya harus naik pesawat. Padahal saya tidak pernah naik pesawat. Pas saya sampai di kota ini buat cari tempat tes, saya tidak tahu mau tes di mana. Saya kayak orang bingung-bingung nih. Saya jalan ke sana, ke sini, lari-lari cari tempat tes. Butuh 3 kali perjuangan untuk saya bisa masuk di STIS ini. Tahun pertama saya memiliki harapan yang tinggi. Kalau waktu itu saya telah mencapai di tahap ketiga. Tapi Tuhan berkata lain, saya belum bisa masuk di tahun itu. Di tahun kedua, saya mencoba dan gagal. Hingga akhirnya di tahun ketiga ini, Tuhan baru mengizinkan saya bisa masuk di STIS. Semua itu demi STIS. Untuk menyambut 526 mahasiswa dan mahasiswi baru, STIS kembali mengadakan masa pengenalan dan pembentukan karakter yang ketiga kalinya. Berbagai kegiatan telah dilakukan selama 5 hari, mulai dari tanggal 5 sampai 9 September 2016. Namun, tim investigasi 58 menemukan beberapa pelanggaran yang masih banyak dilakukan oleh para peserta. Berikut adalah hasil wawancara kami terhadap beberapa peserta MP2K secara acak. Nggak lengkap, terus ada yang datangnya itu terlambat, ada yang pas kuliah itu tidur, terus banyak juga yang belum menerapkan 5M. Kamu tahu nggak kesalahan apa saja yang teman kamu lakuin? Enggak, saya nggak tahu. Maaf, nggak tahu saya. Kamu tahu nggak kesalahan apa saja yang teman kamu lakuin? Nggak tahu. Emang ada ya? Tim kami berhasil melakukan penyidikan dan menemukan banyak oknum peserta MP2K yang banyak melakukan pelanggaran, seperti yang dilakukan oleh Melon dan KNS. Mereka terbukti melakukan banyak sekali pelanggaran hingga menyebabkan mereka terancam tidak lulus MP2K tahun ini dan harus mengulang tahun depan. Ya, sebenarnya sedih sih, karena sering telat. Udah gitu, keburu-buru pula. Jadi waktu sampai kampus, saya baru sadar. Atribut saya banyak yang ketinggalan. Kalau kesalahan yang sering saya lakukan itu pas mobilisasi. Jadi pas mobilisasi itu kan jalan. Nah saya itu diajari Romo buat jalan pelan-pelan, nggak boleh gerusak-gerusuk, alon-alon, waton kelakon. Terus tiap saya mau menerapkan 5S, lah orangnya itu udah keburu lewat. Padahal saya sudah berusaha loh. Ya sebenarnya kalau ngantuk saat KU itu saya nggak ada niatan tidur, cuma merem-merem aja, merem enak gitu. Tiba-tiba pas melek, udah ada tibu. Padahal jam malam juga saya nggak pernah melanggar, tertib banget malahan. Jam
Orang saya nggak pernah kelompok orang ya. Sebelum jam 9 jadi udah tidur. Selain terjadi pelanggaran pada kegiatan MP2K, banyak peserta yang juga melakukan pelanggaran terhadap pemberlakuan jam malam, terutama saat kerja kelompok. Tim investigasi 58 juga berhasil merekam kejadian penggerebekan versi Tibum di markas salah satu kelompok peserta MP2. Namun begitu, meskipun masih banyak terjadi pelanggaran, secara umum MP2K yang telah dipersiapkan secara matang oleh para panitia ini sedikit banyak merubah kepribadian mahasiswa dan mahasiswi baru ini. Mereka pastinya bisa mempersiapkan diri memasuki jenjang perkuliahan di STIS. Demikian investigasi 58, sampai jumpa di investigasi berikutnya. Selamat pagi. My heart still beats like a broken drum to the rhythm of a played out love song. Your voice tapi melelahkan. Menarik, asik, menyenangkan, tapi juga membosankan. Sangat-sangat berkesan. MP2K ini benar-benar membentuk karakter kita. Di sini dididik menjadi mahasiswa yang berbudi pekerti, berintelektual, dan menjadi berjiwa nasionalisme. Dengan seru, keren, susah tidur, dan banyak juga. Saya merasa sangat senang dan bahagia. Yang paling menarik itu bisa berkumpul teman-teman dari berbagai provinsi. MP2K sebenarnya sama aja di kantor sih. Lebih kepada kedisiplinan. Untuk kakak-kakak panitianya, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk kami, untuk membimbing kami jadi disiplin lagi, jadi angkatan yang tidak apatis, jadi angkatan yang luar biasa. Jadi untuk kedepannya kami bakalan lebih baik lagi daripada yang ini. Terima kasih Kak. Terima kasih buat seluruh kakak-kakak panitia MP2K karena telah mengajarkan kami apa itu kedisiplinan, apa itu jiwa nasionalisme, apa itu intelijensi, dan hal-hal lain yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih juga telah mengajarkan kepada kami untuk selalu melaksanakan 5S kepada seluruh civitas akademika STIS. Dan semoga 5S ini tidak akan luntur sampai 4 tahun ke depan, bahkan sampai kami bekerja di BPS dan seterusnya hingga akhir hayat kami. Terima kasih kakak sekali lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia MP2K yang telah mendidik dan melatih kedisiplinan, dan 5S kepada angkatan apa? STIS 58, STIS 58, statistisi masa depan. Cari, dekati, sukseskan MP2K. song to me.